Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan UTS geometri bidang. Jadi saya akan membahas soal demi soal dari UTS yang kemarin Anda kerjakan. Nah, langsung saja. Untuk soal yang pertama, dua sudut saling bersuplemen. Jadi diketahui dua sudut saling bersuplemen. Besar sudut yang pertama 24 derajat, lebihnya dari 2 kali besar sudut yang kedua. Tentukan besar atau ukuran masing-masing sudut. Nah, dari hasil UTS yang kemarin, jadi saya perhatikan kalian masih banyak melakukan kesalahan pada soal nomor 1. Jadi sebagian besar masih salah membuat model matematikanya, ya, mungkin karena kurang kecermatan Anda dalam membaca soal. Jadi dua sudut saling bersuplemen, diketahui ada dua buah sudut, yang keduanya saling bersuplemen. Kemudian besar sudut yang pertama 24 derajat, lebihnya dari 2 kali besar sudut yang kedua. Nah, dari situ dapat kita tuliskan hal yang diketahui. Jadi kita artikan dalam bentuk kalimat matematika. Yang pertama, sudut 1 bersuplemen sudut 2. Jadi misal kita memiliki sudut 1 dan sudut 2. Yang kedua, besar sudut 1 sama dengan 2 kali besar sudut 2 ditambah 24 derajat. Ya, ingat kalau kita berbicara ukuran sudut maka harus ada M yang menyatakan dia adalah suatu ukuran, suatu bilangan real. Seperti itu. Kemudian yang ditanyakan adalah besar masing-masing sudut, berapa M sudut 1 dan berapa M sudut 2. Nah, untuk soal nomor 1 sebenarnya saya mengharapkan jawaban yang ada argumen, ya. Jadi sudah saya sampaikan sebelumnya dalam geometri bahwa untuk memberikan suatu kesimpulan harus ada argumen. Tapi untuk UTS kali ini masih saya maafkan. Jadi kalau belum ada argumen untuk setiap langkahnya, tetapi jawabannya benar, saya beri jawaban skor yang maksimal. Tidak apa-apa, tapi nanti lain kali nanti di UAS harus ada argumen. Berangkat dari yang diketahui bahwa besar sudut 1 bersuplemen dengan sudut 2, dari pernyataan yang pertama ini kita dapat menyimpulkan bahwa besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 sama dengan 180 derajat. Dari definisi sudut-sudut bersuplemen. Diketahui yang kedua, besar sudut 1 sama dengan 2 kali besar sudut 2 ditambah 24 derajat. Kemudian yang keempat, kita substitusikan langkah 3 dengan langkah yang kedua. Jadi besar sudut 1 kita ganti dengan 2 kali besar sudut 2 ditambah 24 derajat. Ditambah besar sudut 2 sama dengan 180 derajat. Atau dapat kita tuliskan 3 kali besar sudut 2 ditambah 24 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita simpulkan 3 kali besar sudut 2 sama dengan 156 derajat dari sifat pengurangan. Kemudian dengan sifat pembagian kita peroleh besar sudut 2 sama dengan 52 derajat. Nah, besar sudut 2 sudah kita peroleh. Kita lanjutkan untuk besar sudut 1. Berarti tinggal substitusi M sudut 2 ke persamaan yang ketiga, ya. Sehingga kita peroleh 128 derajat. Itu besar sudut 1. Dengan demikian, telah kita peroleh jawaban bahwa besar sudut 1 sama dengan 128 derajat dan besar sudut 2 sama dengan 52 derajat. Itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal yang kedua, ini gambar sudah disajikan, kemudian yang diketahui sudah dituliskan dengan jelas. Kita hanya diminta untuk membuktikan L sejajar N, garis L sejajar dengan garis N. Tentu saja kita tinggal membuat langkah-langkah pembuktian. Tapi jangan lupa ketika Anda menuliskan dalam lembar jawaban, ya, ditulisnya lengkap, diketahui apa, buktikan apa, jangan lupa gambarnya. Seperti ini untuk menuliskannya, ya. Jadi ini tadi sudah ada dalam soal, sebenarnya jawaban kita hanya ini, tetapi semuanya ditulis. Yang pertama adalah sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Itu dari yang diketahui. Kita lihat sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Kemudian sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Jika dua garis berpotongan, maka membentuk sudut bertolak belakang yang kongruen. Ini saya kurang jelas teorema berapa, boleh ditambahkan teorema berapa. Asal jangan hanya ditulis teorema berapanya saja. Jadi harus ada pernyataannya,
ya. Yang ketiga, sudut 1 kongruen dengan sudut 3 dari sifat transitif. Jika sudut 1 kongruen dengan sudut 2 dan sudut 2 kongruen dengan sudut 3, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Yang keempat, sudut 3 kongruen dengan sudut 4 diketahui. Kemudian karena sudut 1 kongruen dengan sudut 3 kongruen dengan sudut 4, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 4 berdasarkan sifat transitif, ya. Kita lihat sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Tidak lain, kedua sudut ini adalah pasangan sudut luar berseberangan, ya. Dan besarnya kongruen dari langkah yang kelima. Maka dapat kita simpulkan L sejajar dengan N. Kita punya teorema jika dua garis dipotong oleh transversal sedemikian hingga sudut-sudut luar berseberangan adalah kongruen, maka kedua garis adalah sejajar. Seperti itu. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, kita diminta membuktikan teorema. Jadi jika dua sudut dari segitiga pertama kongruen dengan dua sudut pada segitiga yang kedua, maka sudut yang ketiga dari segitiga pertama kongruen dengan sudut ketiga pada segitiga kedua. Nah, pembuktian formal itu menuntut adanya yang pertama adalah gambar, ya. Yang kedua adalah diketahui, itu berdasarkan gambar. Kemudian buktikan juga berdasarkan gambar dan langkah-langkah pembuktiannya. Itu unsur-unsur dari pembuktian formal. Jadi semuanya harus ada. Nah, dari teorema kita dapat gambarkan dua buah segitiga. Jadi ada segitiga A, B, C dan segitiga D, E, F, yang mana dua segitiga ini memiliki dua pasang sudut yang masing-masing pasang saling kongruen, ya. Dua pasang sudut bersesuaian yang masing-masing pasang kongruen. Nah, berarti kita memiliki sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E. Ingat ya, jangan lupa untuk menuliskan dalam yang diketahui, berarti diartikan dari teorema. Jadi tidak apa adanya ditulis. Jadi banyak yang menuliskan sudut A dan D kongruen dengan sudut B dan E. Nah, jadi harus jelas, ya, mana sepasang yang mana yang kongruen dan sepasang mana lagi yang kongruen. Jadi sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E. Kemudian buktikan sudut C kongruen dengan sudut F. Nah, seperti biasa kita buat pembuktian dua kolom. Yang pertama kolom pernyataan dan yang kedua adalah kolom alasan. Yang pertama kali kita tulis adalah yang diketahui. Jadi yang diketahui kita tuliskan kembali di sini sebagai pernyataan diketahui. Yang kedua, kalau sudut A kongruen dengan sudut D, maka M sudut A sama dengan M sudut D. Besar sudut A sama dengan besar sudut D, ya. Besar, jadi harus ada M. Tandanya yang kongruen berubah jadi sama dengan, ya. Artinya ukuran sudut A sama dengan ukurannya sudut D. Ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut E. Banyak mahasiswa yang hanya menuliskan sudut A sama dengan sudut D. Nah, itu tidak ada artinya, ya. Kalau sudut dia adalah kongruen, artinya ukurannya adalah sama. Kalau ukuran pakai M, seperti itu. Alasannya adalah definisi sudut-sudut kongruen. Kemudian besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Jumlah ukuran sudut-sudut interior segitiga adalah 180 derajat. Kemudian besar sudut D ditambah besar sudut E ditambah besar sudut F sama dengan 180 derajat. Ini adalah pada masing-masing segitiga, ya. Alasannya sama dengan langkah yang ketiga. Selanjutnya besar sudut F sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut D dikurangi besar sudut E. Dari sifat pengurangan pada langkah yang keempat. Kemudian dengan substitusi pernyataan kedua ke pernyataan yang ketiga, kita peroleh besar sudut D ditambah besar sudut E ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Atau dengan sifat pengurangan besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut D dikurangi besar sudut E. Kita lihat persamaan yang kelima dengan persamaan yang ketujuh, ya. Ruas kanannya sama.
Maka dapat kita tuliskan besar sudut C sama dengan besar sudut F dari sifat transitif dari persamaan. Sehingga kalau besarnya sudut C sama dengan besarnya sudut F, kita dapat menyimpulkan sudut C kongruen sudut F. Definisi sudut-sudut yang kongruen. Dengan demikian teorema terbukti, ya. Jika ada dua segitiga yang memiliki dua pasang sudut yang masing-masing pasang saling kongruen, maka sudut yang ketiga juga kongruen. Seperti itu. Dan ini untuk soal yang keempat. Jadi sebuah segitiga memiliki tidak lebih dari satu sudut siku-siku, ya. Dilihat dari teoremanya sudah jelas, kita akan menggunakan pembuktian secara tidak langsung. Nah, diketahui segitiga ABC siku-siku di B, kita memiliki sebuah segitiga siku-siku, segitiga ABC siku-siku di titik B. Kita akan buktikan bahwa segitiga ABC tidak memiliki lebih dari satu sudut siku-siku. Nah, untuk pembuktian tidak langsung, kita masih ingat ya, jadi kita harus menggunakan pengandaian. Pengandaiannya adalah berdasarkan negasi dari hal yang akan dibuktikan. Ketika yang akan dibuktikan segitiga ABC tidak memiliki lebih dari satu sudut, maka pengandaiannya adalah segitiga ABC memiliki lebih dari satu sudut siku-siku, ya. Lebih dari satu sudut siku-siku, kita ambil saja dua sudut siku-siku, ya. Ini yang paling simpel, kan bisa dua, bisa tiga, bisa dua atau tiga, tapi yang paling simpel dua sudut dulu, dua sudut siku-siku. Andaikan segitiga ABC memiliki dua sudut siku-siku, maka ya kita punya sudut A dan sudut B, kedua-duanya siku-siku, ya. Sehingga untuk teorema jumlah sudut dalam segitiga, besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Ya, ini seharusnya ada alasannya. Teorema jumlah sudut dalam segitiga. Dengan substitusi kita peroleh ini 90 tambah 90, ya. Ditambah M sudut C sama dengan 180 derajat. Sehingga kita peroleh besar sudut C sama dengan 0 derajat. Ya, dengan sifat pengurangan. Nah, hal ini kontradiksi dengan postulat Busur. Tidak mungkin besar suatu sudut adalah 0 derajat, ya. Bahwa ukuran sudut adalah bilangan real lebih dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Dengan demikian, pengandaian salah, ya. Seharusnya segitiga ABC hanya memiliki satu sudut siku-siku, atau seharusnya segitiga ABC tidak memiliki lebih dari satu sudut siku-siku. Seperti itu untuk pembahasan UTS kita. Semoga bisa diterima dan semoga bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.